warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, tolong dipimpin untuk berdoa. Silakan Mas Rizky. Langsung aja dari situ. Mari kita berdoa. Doa mulai. Alhamdulillah semuanya sehat. Saya lihat juga di roda emosi hari ini anak-anak sangat beraneka ragam ya. Ada yang senang, kemudian ada yang percaya diri, juga ada yang marah. Siapa tadi yang marah anak? Yang tadi siapa? Kenapa marah? Kok betul lapu-lapu tapi dia marah? Kenapa kok marah? Ya nanti bisa diberikan Bu Endi mindfulness supaya anak-anak tidak marah. Harus mempunyai apa anak-anak? Energi yang positif. Hari ini kita belajar tentang pelajaran PKN, yaitu tentang apa anak? Keberagaman. Oke? Di Indonesia ini banyak sekali aneka keberagaman. Contohnya apa saja anak-anak? Keberagamannya apa saja? Keberagamannya agama, kemudian apa? Sukunya, kemudian makanannya, kemudian daerahnya, juga permainan daerahnya, juga apa? Pinter Mbak Marsa. Juga ada pakaian adatnya yang berbeda-beda. Saya tanya anak-anak ini apa sukunya? Suku apa anak-anak? Suku Jawa. Dari berbagai keberagaman yang ada di Indonesia, anak-anak, kenapa kok di Indonesia ini bisa bersatu? Padahal banyak perbedaan. Kenapa anak-anak? Karena di Indonesia ini mempunyai apa? Semboyan. Apa semboyannya anak-anak? Pintar, Bhinneka Tunggal Ika. Artinya apa? Berbeda-beda tetapi tetap satu jiwa. Dari berbagai keberagaman ini anak-anak, kita juga ada keuntungan. Juga ada apa anak-anak? Dari keberagaman tadi mempunyai manfaat, keuntungan, juga ada kelemahannya, ya. Keberagaman manfaatnya apa saja? Dibaca Pak Didi yang kelas. Yo wis ojo kengek dijit ae. Manfaat keberagaman, ya. Manfaatnya apa? Membentuk masyarakat yang toleran. Artinya apa anak-anak? Toleran, saling menghargai, saling menghormati. Juga memperkaya kebudayaan nasional, ya. Keberagaman
menjadi kebudayaan nasional. Contohnya di Jawa Timur ini ada tari remo untuk menyambut tamu biasanya anak-anak sehingga menjadi apa? Bisa dijadikan tarian nasional. Jadi kalau ada tamu kenegaraan bisa ditunjukkan dengan tari remo. Kemudian sebagai identitas bangsa anak-anak ya. Sebagai identitas bangsa mengembangkan sikap nasionalisme. Apa anak-anak nasionalisme itu? Iya, apa Mas Rizky nasionalisme itu? Merupakan sebuah identitas yang melekat pada suatu bangsa yang membedakan suatu bangsa dengan bangsa-bangsa lainnya yang dapat diidentifikasi dengan simbol-simbol nasional. Ya. Nasionalisme berarti cinta tanah air ya, ada rasa nasionalnya. Kamu sebagai warga negara harus mempunyai rasa nasionalisme, cinta tanah air. Itu manfaat dari keberagaman yang ada di Indonesia. Kemudian manfaatnya apa lagi Mbak Dini? Ya, artinya apa? Budaya Indonesia mengandung pengetahuan nilai dan cara pada masing-masing hal tersebut menjadi sumber pengetahuan bagi masyarakat Indonesia untuk mempelajari budaya di Indonesia. Sebagai pengetahuan, berarti kalian tahu anak-anak, walaupun kalian di Jawa Timur tahu. Misalnya tari kecak berasal dari Bali, kemudian rumah adat joglo berasal dari Jawa, ya. Kemudian apa lagi? Makanan khas empek-empek berasal dari Bika Ambon berasal dari mana Bika Ambon? Mas Jalfa. Sumatera Utara. Sumatera Utara berarti Medan. Bika Ambon bukan namanya Ambon tapi berasal dari Sumatera Utara. Baik, kemudian dari manfaat juga ada kelemahan anak-anak dari keberaneka-ragaman tadi, yaitu misalnya satu, apa Mas Rijal? Kelemahannya terjadinya konflik dalam masyarakat. ya. Kenapa kok bisa terjadi konflik? Terjadinya konflik perselisihan dan kepercayaan masyarakat ini umumnya disebabkan oleh perbedaan suku. Iya. Karena perbedaan suku anak-anak ya, di Indonesia ini banyak sekali suku. Ada berapa agama? Perbedaan agama ada berapa agama anak-anak? Apa saja ayo? Kemudian sukunya juga ada suku apa? Suku Jawa, suku Asmat, suku Bali, dan banyak lagi. Dari perbedaan ini jangan sampai ada perselisihan. Jangan mengegokan diri. Loh, iki lho aku suku Jawa sing paling apik. Jangan sampai terjadi seperti itu. Berarti harus ada toleransi supaya tidak terjadi apa anak perselisihan. Kemudian apa lagi dampaknya? Iya, munculnya sikap primordialisme artinya apa? Suatu sikap yang memegang teguh hal yang dibawa sejak kecil. Iya. Kemudian juga ada sikap fanatisme. Aku ini paling apik, aku ini paling kuat, ya, aku ini terbaik. Jangan sampai terjadi itu anak-anak. Itu juga merupakan apa? Kelemahan dari keberagaman. Oleh karena itu di Indonesia ini mempunyai semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Baik anak-anak, sebelum saya putarkan untuk video pembelajarannya, kalian saya tes dulu dengan kuisis anak-anak ya. Bisa untuk satu kelompoknya itu
Dikerjakan bareng-bareng ya. Dibaca dengan baik ya. Dua anak ini ada di grup bisa dikerjakan, masuk dulu. Ayo kasih nama. Namanya sendiri atau nama kelompok dulu? Ya Kak Bobo. Satu kelompok 2 HP. Sudah masuk semua? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2 sudah? Ya. Ya. Silakan dikerjakan itu anak-anak yang mulai. Disconnected. Connected.
itu adalah ya anak-anak ya, pembelajaran tadi untuk mengenal kemampuan kalian. Lanjut, untuk selanjutnya saya akan memberikan video pembelajaran yaitu tentang keberagaman yang ada di Indonesia. Maybelline Tattoo Liner 48 jam. Gambar liner basic sampai grafik. Makeup mata jadi gampang. Kelezatan Bejoy kini dalam kemasan mini. Stick with pleasure. Halo teman-teman semuanya, berjumpa kembali dengan aku Kak Mega, tentunya di channel Edukasi Eksis. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan baik dan juga sehat. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang keberagaman sebagai kekuatan bangsa. Jadi kalian perhatikan video ini sampai selesai ya. Tahukah kalian apa semboyan negara Indonesia? Semboyan negara Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Semboyan ini menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang terdiri dari berbeda-beda suku, bahasa, budaya, agama, hingga antar golongan. Meskipun negara Indonesia terdiri dari banyak suku, bahasa, hingga budaya, namun hal ini tidak menjadi penghalang kita untuk terus menjalin kerjasama, bukan? Nah, sebagai makhluk sosial, kita tidak dapat hidup sendiri tanpa adanya bantuan dari orang lain. Kesadaran inilah yang membuat kita terus berupaya untuk menjalin hubungan dengan sesama, apapun itu latar belakang dan perbedaannya. Sebagai contoh, sekarang kalian perhatikan komik dari dunia. Tahukah kamu komik tersebut bercerita tentang apa? Komik tersebut berisi kerukunan umat beragama di Indonesia. Tokoh dalam komik tersebut melaksanakan ibadah masing-masing sesuai agamanya. Ketika mereka bertemu di jalan, mereka saling menyapa. Ternyata kedua tokoh tersebut akan melaksanakan kerja bakti. Walaupun berbeda agama, mereka tetap bekerja sama, hidup rukun, dan saling menghormati. Tahukah kalian dengan adanya perbedaan ini bisa menjadi kekuatan dari suatu bangsa? Iya bisa, asalkan dikelola dengan cara yang tepat. Sikap yang dapat kita terapkan adalah sikap toleransi. Misalnya, kita harus menghargai antar umat beragama, tidak menghalang-halangi proses ibadah, dan tidak mencari kesalahan atau menghina kepercayaan satu dengan yang lainnya. Bukan hanya soal agama saja, negara Indonesia juga kaya akan budaya, misalnya dari pakaian adat, dari rumah tradisional, makanan tradisional, bahasa daerah, dan masih banyak lagi. Kekayaan ini apabila disatukan, maka dapat berdampak baik bagi bangsa Indonesia. Apabila toleransi dapat ditegakkan, maka akan menjadi kekuatan tersendiri, yaitu negara Indonesia tidak akan mudah untuk terpecah belah. Lingkungan sekitar akan merasa damai dan aman karena saling menjaga satu sama lain. Kebudayaan daerah menjadi daya tarik wisata karena memiliki banyak sekali kebudayaan, mulai dari tarian adat hingga wisata alamnya. Maka tak jarang hal ini mengundang wisatawan untuk berkunjung. Bukan hanya warga negara Indonesia saja, ketika wisatawan juga berasal dari luar negeri. Setiap kelompok apabila tidak mampu mengelola keberagaman dengan baik, maka akan menimbulkan tantangan. Sebenarnya, munculnya sikap yang memandang bahwa keberagaman yang dimiliki inilah yang paling benar, sedangkan kelompok yang lain itu salah. Yang kedua, munculnya sikap yang memperbolehkan orang untuk melakukan apa saja yang dikehendaki. Yang ketiga,
Munculnya perselisihan karena tidak dapat menghargai dan menghormati keberagaman. Yang keempat, munculnya kelompok yang hanya mau bergaul dengan kelompoknya saja. Ingat, toleransi menjadi sikap yang penting untuk diterapkan di tengah perbedaan yang ada. Jangan sampai perbedaan ini justru menimbulkan dampak buruk bagi kehidupan bermasyarakat. Cukup sekian video pembelajaran kali ini. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian semua. Dan tentunya jangan lupa subscribe channel edukasi. Baik anak-anak ya, dari video tadi kita bisa mempelajari tentang apa anak-anak? Keberagaman di Indonesia sebagai kekuatan bangsa. Bagaimana caranya supaya kita yang berbeda-beda ini, yang beraneka ragam ini bisa hidup rukun anak-anak? Saling dan juga saling menghormati, ya, tidak egois, ya. Sama halnya dengan kita, kalau misalnya di satu kelas ini ada yang berbeda agama, ada yang berbeda suku, apa yang harus kalian lakukan? Menghormati, jangan sampai mengejek. Misalnya ada temanmu yang rambutnya keriting, irungnya pesek, kulitnya opireng, juga oleh kilo no. Harus saling menghormati, bertoleransi. Jangan sampai di kelas ini nanti ada perundungan atau pembulian atau kekerasan di anak ya. Banyak sekali contohnya ya, sangat miris. Karena apa? Sekarang ini adalah krisis moral. Terjadi yang kemarin itu di Wonoayu, terus yang kemarin itu apa, gangster itu ya. Karena apa? Karena perselisihan. Hanya apa anak? Hanya masalah sepele. Gue kumang ini kesenggol titik gak terima olo-oloan. Nah itu yang akan menjadikan kita itu saling bermusuhan, terjadi perpecahan. Ya oleh karena itu anak-anak ya, walaupun berbeda suku, berbeda agama, harus ada toleransi. Semboyan Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Baik, sekarang per kelompok ya, kemarin sudah saya bagi, ada kelompok auditori, ada kelompok visual, juga ada kelompok kinestetik. Saya kasih tugasnya, silakan dikerjakan bersama dengan kelompoknya. Nanti dipresentasikan di depan kelas, dipresentasikan di depan kelas.
Ayo arek bekerja sama. Kon menang tang gitu. Pakai pulpen ya Kak Bapak. Terus kelompok satu. Penjajahan. Belanda. Belanda.
terhadap emosi yang dirasakan, menerimanya secara terbuka meskipun tanpa banyak menegur serta mampu memberikan respon yang paling baik. Jadi di sini menggunakan versi stop, yaitu stop, berhenti untuk S, dan T untuk take a deep breath, ambil nafas dalam. Kemudian O, observer, amati sensasi pada tubuh, perasaan pikiran dan lingkungan. Sambil mengerjakan juga boleh memberikan pengertian sembarangan. Juga fair untuk proses atau selesai dan melanjutkan, supaya nanti bisa memberikan dampak yang positif, dampak yang paling tepat sehingga anak bisa menerima pembelajaran dengan baik. Anak-anak duduklah dengan senyaman mungkin. Dudukkan anak dengan senyaman mungkin. Anak-anak duduk dengan senyaman mungkin dan tenang. Duduk dengan tegak, tetapi jangan kaku. Letakkan tangan di atas kedua kaki atau di atas meja. Anak-anak tutup mata, tarik nafas yang dalam buat rileks tubuhnya. Rileks, rileks, rileks. Teringat pada seorang yang kalian sayangi, sangat kalian sayangi. Ibumu adalah cahaya dalam hidup dan kasih sayangmu tulus tak terindah. Doa-doa tulus ibumu hanya untuk aku. Ibumu berpesan teruk ke dalam hatimu, kesabaran, kasih dan tangan yang kuat. Aku belajar darimu tanpa henti. Tuhan berikanmu dunia menjadi hangat. Ibu terima kasih untuk semuanya. Hari ini, besok selamanya, kau selalu dalam hatiku. Kan ku capai cita-citaku sendiri. Dan kau ibu takkan pernah terganti oleh siapa. Anak-anak, rasakan aliran udara yang masuk dan keluar dari hidung menuju ke dada kalian. Rasakan tarik nafas dalam hitungan 4, 3, 2, 1. Rasakan kembali, tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas kembali anak-anak dalam hitungan 4, 3, 2, 1. Hembuskan. Fokus, fokus, fokus pada hembusan nafas. Secara perlahan buka mata anak-anak, bawa kembali kesadaran anak-anak, kembalikan di waktu dan tempat anak-anak ini. Semangat, semangat kembali
belajar. Silakan anak-anak untuk mengerjakan. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik anak-anak, sudah selesai untuk tugas kelompoknya. Silakan yang sudah selesai dipresentasikan ke depan teman-temannya. Monggo, ayo. Kelompok 1, silakan. Sudah? Belum? Ya nanti ditulis, ayo maju. Nanti ditulis lagi ya. Nah. Anak-anak inilah kelompok 1. Tepuk tangannya. Teruskan Mas Fahmi, tidak apa-apa. Ya Kak suwe-suwe. Ayo yang di depan. Ya. Ke depan lagi, ke depan. Nah, mata nanti sudah itu. Kelompoknya 1. Yang lainnya tolong sama diperhatikan ya, tetap mengerjakan silakan, tapi juga diperhatikan di kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyanyikan lagu yang berjudul Mana Tadali yang artinya lagu Mana Tadali berasal dari Jawa Barat, berbahasa Sunda yang diciptakan oleh seorang penyiar radio bernama Sambas Manggudipata. Lirik lagunya menceritakan tentang bagaimana gagah perkasanya burung ini dan burung yang pemberani. Manu Tadali juga senang bersatu dan rukun dan tidak saling iri. Hidup berdampingan penuh kasih sayang. Selamat menyaksikan. Saja kumpul jauh di awan-awan, bagaikan jenang orang yang kalirang, seputar orang dengan paman mengeluh, lapak mereka balik di bernatari berbubu. Sanu bisa nyusulkan tekanan, bandang jalan bentang sayang lagi kesana. Indonesia Jaya, Manut Tadali, Pagangan Tarana, Resep Ngariji, Rukun Sakabenan, Salah anu bisa nyusul
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi adalah salah satu contoh apa anak lagu daerah judulnya apa? Namun dari berasal dari mana itu tadi anak-anak? Daerah sangat bagus sekali. Lanjut di kelompok 2 sudah selesai? Di kelompok visualnya belum? Ya lanjut di cari yang kelompok 3 sudah? Sudah? Ya ayo kelompok 3 untuk presentasi. Perkenalkan kami dari kelompok 3, kelompok kinestetik akan melakukan permainan tradisional yakni engke atau conda yang berasal dari Sulawesi. Berikut dari permainan tradisional ini engke atau conda sebagai berikut. Engkel atau sonda merupakan permainan tradisional di Indonesia yang sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Gaco dapat batu atau keramik yang besarnya 5 sampai 7 cm. Lebih yang dibuat dipilih dan tidak tajam. Cara memainkannya dengan membuat garis bentuk kotak-kotak dan bentuk tertentu. Buat 6 kotak dari atas ke bawah, pada kotak kelima buat lagi kotak kanan dan kiri sehingga membentuk seperti huruf T. Pemain harus melempar dari kotak terdekat atau kotak pertama. Jika batu tidak meleset, pemain boleh melanjutkan dengan melangkahi kotak pertama sambil melompati setiap kotak dengan satu kaki. Harus berusaha memenangkan permainan dengan menguasai kotak permainan paling banyak. Ayo kita bermain. Ayo kita bermain. Ayo namanya nama Joko.
Yang pertama adalah makanan tradisional. Yang kedua, rumah. Makan tradisional contohnya apa? Ya, rendang Sumatera Barat, pendap provinsi Bengkulu, mie Aceh berasal dari provinsi Aceh, gulai belanja berasal dari provinsi Riau. Rendang terbuat dari daging kerbau yang merupakan hewan penting dalam kebudayaan Sumatera Barat dengan berbagai macam campuran bumbu yang sudah dihaluskan seperti jahe, kunyit, lengkuas, cabai, bawang, dan rempah lainnya.
Rasa dari rendang adalah gurih, pedas, dan manis. Kedua, Bika Ambon. Bika Ambon adalah Bika Ambon. Bika Ambon. Bika Ambon tapi berasal dari mana? Berasal dari Medan. Ambon terbuat dari bahan seperti tepung, tapioka, telur, gula, dan santan. Bika Ambon dimasak selama 12 jam agar dapat bertahan dalam kondisi benar adalah dan sesuai apa yang diinginkan selama 4 hari karena setelahnya tersebut melalui Mulai mengeras. Ayo kalian tradisional. yang kedua adalah Ramadan. Ramadan lalu jadi lembar. Ada hubungan 500 provinsi Bengkulu, 2 rumah 5 sadaran rumah adat dari provinsi Sumatera Selatan, 3 foto raja di Sulawesi Selatan, 4 rumah adat Selaso Datu Kembar dari Riau, 5 rumah gadang dari Sumatera Barat. Satu, rumah adat lalu Datu Kembar. Rumah adat lalu Datu Kembar adalah rumah adat khas Riau yang berupa balai selasu batu. Balai atau rumah adat ini difungsikan sebagai tempat kegiatan bersama, sebagai tempat pertemuan, tetapi tidak digunakan sebagai tempat tinggal pribadi. Rumah adat Selaso Datu Kembar dikenal juga dengan sebutan balai pengobatan, balai Rimsari, balai Kalarapatan, dan sebagainya. Yang ketiga adalah tari tradisional yang tari tradisional adalah tari reok Ponorogo dari Jawa Timur, tari kecak dari Bali, tari serimpi dari Yogyakarta, tari gambyong dari Jawa Tengah, dan tari jaipong dari Jawa Barat. Yang pertama, tari jaipong yang berasal dari Jawa Barat. Tari jaipong adalah tari pergaulan yang sangat terkenal di Indonesia, terutama Jawa Barat. Tari jaipong adalah identitas kesenian Jawa Barat. Tari jaipong dibuat oleh seorang seniman yang berasal dari Karawang bernama Haji Suwanda. Yang kedua adalah tari kecak, berasal dari Bali. Tari kecak adalah seni khas Bali yang menceritakan mengenai Ramayana. Tari kecak menggunakan suara jaim menulis dilakukan oleh penari pria dalam lingkaran. Yang ketiga dari serimpi dari Yogyakarta. Tari serimpi adalah tarian Jawa klasik yang sudah ada sejak zaman kerajaan. Tari serimpi diciptakan oleh Hamengkubuwana. Masjid adapun istilah masjid menurut saya Ayo tempat ibadah waca niku. Ayo tempat ibadah. ada
gereja Kristen Protestan, masjid Islam, kelenteng Konghucu, Wihara Buddha, masjid Agapun Islam, sosial tak gabunge. melayani Oh, mau anak pegel ta. Ya, terima kasih ayo. Terima kasih dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ayo tepuk tangan semuanya ayo. Ya, bagus sekali anak-anak ya. Itu tadi adalah keberagaman yang ada di Indonesia. Keberagaman ini ya, nanti dikumpulkan ya. Kalau sudah ngerjain tugas kelompoknya, karena saya beri tugas untuk individu dan juga refleksi ya. Nanti tulis di sticky note ya. Refleksi tempel nanti yo Kamis mari. Refleksi saja. Nanti dikerjakan di rumah boleh ya. Cuma untuk closing saja ya. Nanti kasih refleksi, tulis di sticky note, tempelkan di papan tulis ya. Untuk pembelajaran hari ini menyenangkan atau bagaimana, kalau ada syarat silakan ditulis ya. Karena sudah memberikan dengan sesuai dengan kebutuhan belajar kalian ya. Ada yang kinestetik, ada yang visual, dan juga ada yang auditory. Silakan nanti untuk tugas kelompoknya dikumpulkan. Saya beri tugas untuk individu dan juga kasih refleksi. Silakan dikerjakan. Yuk, apa jangan makin rumah. Ya mari keluar mari di. Nah, ayo dibagi. Iya, mari kita. Wah. Ada emak. Benar ada sticky note-mu, ayo ditulis. Ayo bikin dulu. Sing koyo wingi akhir. Cici bro. Kita lihat dulu nih awal. Ada yang kurang. Ayo yang belum. Ayo bentar. Yang belum ayo di sini. Semuanya terus kasih di sini. Ini ditulis apa? Nama lengkap. Yang kecil sudah, yang kecil sisa. Ya, yang kecil sudah. Tuan.